you with it, drop it. Secara etimologis, hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidor dan sphaera. Hidor yang berarti air dan sphaera yang berarti lapisan. Jadi yang dimaksud dengan hidrosfer adalah lapisan air di permukaan bumi. Cabang hidrosfer. Hidrosfer ini mempunyai beberapa cabang dari ilmuwan sebagai berikut. 1. Potamologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari air yang mengalir pada permukaan bumi serta sungai. Yang kedua, limonologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang mengenang di permukaan danau. 3. Geohidrologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang terdapat di bawah bumi dan tanah. 4. Kriologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai salju serta es. Dan yang kelima, hidrometeorologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai faktor-faktor meteorologi. Siklus pendek. Siklus ini merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Proses ini biasanya terjadi di laut. Air laut mengalami evaporasi atau penguapan karena adanya panas dari sinar matahari. Uap air dari evaporasi naik ke atmosfer sampai pada ketinggian tertentu dan mengalami kondensasi sehingga terbentuk awan. Ketika awan sampai pada kondisi titik jenuh akibat mendapat pemanasan matahari, maka akan mencair lagi jatuh sebagai presipitasi atau hujan di atas laut. Air yang turun ini kembali menjadi air laut yang mengalami evaporasi lagi. Yang kedua, siklus sedang. Pada siklus ini, air laut mengalami evaporasi menuju atmosfer dalam bentuk uap air karena panas sinar matahari. Angin yang bertiup membawa uap air laut ke arah daratan pada ketinggian tertentu. Uap air yang berasal dari evaporasi air laut, sungai, dan danau terkumpul makin banyak di udara. Suatu saat uap air menjadi jenuh dan mengalami kondensasi, kemudian menjadi hujan. Air yang jatuh di daratan selanjutnya mengalir ke parit, selokan, sungai, danau, dan menuju laut lagi. Yang ketiga, siklus panjang. Sinar matahari menyebabkan evaporasi air laut. Angin membawa uap air laut ke arah daratan dan menggabung bersama dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, dan tubuh perairan lainnya, serta hasil transpirasi dari tumbuhan. Uap air ini berubah menjadi awan dan turun sebagai salju di puncak gunung maupun presipitasi atau hujan. Air yang jatuh sebagian diserap oleh tumbuhan serta sebagian lagi mengalir di permukaan tanah menuju parit, selokan, sungai, danau, dan selanjutnya ke laut. Siklus panjang merupakan siklus yang berlangsung paling lama dan prosesnya paling lengkap. Perairan sungai. Perairan sungai ini adalah air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya menuju pada muara di laut sehingga air sungai lebih besar bersumber dari limpasan mata air tanah. Yang kedua, perairan laut. Perairan laut ini adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di perairan asin. Hal ini melengkapi semua air yang berada pada laut. Contohnya, pesisir merupakan permukaan bumi yang terletak antara pasang naik serta pasang surut. Yang kedua, pantai merupakan perbatasan daratan dengan laut yang seolah membentuk suatu garis pantai. Yang ketiga, perairan darat. Perairan darat ini adalah air tawar yang bersumber dari tanah yang diangkut dari permukaan bumi dan juga berbagai air yang terdapat di sungai atau di danau. Jenis-jenis perairan darat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sungai. Yang kedua, danau. Yang ketiga, air tanah. Dan yang keempat, rawa. Unsur-unsur yang terdapat pada hidrosfer antara lain: 1. Unsur angin. Ini adalah sumber yang menentukan sebuah kekuatan temperatur dari udara atau juga pada kondisi uap air di suatu tempat. Yang kedua, unsur awan. Ini adalah kumpulan dari beberapa sumber titik air atau es dengan jumlah yang sangat banyak ataupun juga merupakan bagian dari kondensasi tanah. 3. Unsur air dan tanah. Ini adalah sesuatu pergerakan air yang di dalam tanah sehingga mempunyai beberapa lapisan sumber batu pasir dengan lapisan akifer. Yang keempat, unsur evaporasi. Ini adalah sebuah unsur yang bersumber dari peristiwa atau kejadian dari terjadinya perubahan air itu menjadi uap permukaan tanah. Yang kelima, unsur evapotranspirasi. Ini adalah gabungan dari beberapa sumber penguapan air dan tanaman ke permukaan bumi kemudian meresap ke dalam tanah. Yang keenam, unsur kondensasi. Ini adalah sebuah proses perubahan pada uap air untuk menjadikan pendinginan atmosfer. Yang ketujuh, unsur presipitasi. Ini adalah sesuatu bentuk cairan yang bersumber dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang kedelapan, unsur runoff. Ini adalah sebuah pergerakan air yang meresap
ke dalam tanah pada tempat-tempat tertentu. Yang terakhir, unsur tubuh air. Ini adalah bagian air yang terdapat beberapa sumber seperti sungai, rawa, danau, waduk, dan lain sebagainya. Yang pertama, lautan. Ini merupakan salah satu unsur yang terbesar pada perairan di bumi, yakni sebagai air asin pada lautan. Yang kedua, air tawar. Air tawar ini jumlahnya jauh lebih sedikit daripada air asin disebabkan karena mempunyai tempat yang berbeda. Yang ketiga, air permukaan. Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai, danau, lahan basah atau laut. Yang keempat, air tanah. Air tanah adalah bagian yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Yang kelima, air gletser. Air gletser adalah bongkahan es yang mempunyai ukuran yang terbentuk di atas daratan melalui proses pengikisan salju atau endapan salju dalam kurun waktu yang lama. Gletser seringkali disebut sebagai sungai es.